Hai, saya Teofila Lydia Priskataus. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menyusun materi public speaking yang baik. Nah, teman-teman, seorang public speaker yang baik, selain untuk menyusun materi yang baik, dia juga perlu untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama adalah seorang public speaker perlu untuk memahami audiensnya. Jadi sebelum atau selain materi yang baik, public speaker juga perlu untuk memahami siapa audiensnya. Dengan memahami siapa audiensnya, maka public speaker akan dengan mudah untuk membangun kedekatan atau membangun pendekatan apa yang bisa dipakai terhadap audiensnya. Misalnya, seorang public speaker perlu untuk membangun kesan pertama yang baik. Kesan pertama yang baik atau first impression ini bisa membantu seorang public speaker untuk menarik perhatian daripada audiensnya. Contoh, bisa menggunakan pantun ataupun lelucon dan lain sebagainya untuk menarik perhatian dari audiens. Kemudian yang berikut adalah penyusunan materi dengan umur atau usia audiens. Jadi seorang public speaker juga perlu untuk mengetahui bagaimana cara menyusun materi disesuaikan dengan usia audiens. Misalnya, kalau audiensnya adalah anak-anak, maka seorang public speaker bisa dengan menggunakan video animasi, terus bisa juga dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, sehingga apa yang dipaparkan atau materi yang disampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian, kalau misalnya usianya lebih di atas, contohnya anak remaja ataupun anak usia dewasa, itu bisa menggunakan seperti bahasa-bahasa atau singkatan-singkatan yang familiar atau yang sedang tren, karena dengan hal itu audiens akan merasa mempunyai kedekatan dengan seorang public speaker tersebut. Kemudian juga selain memahami audiens, kemudian pendekatan yang dipakai untuk memahami audiens, seorang public speaker juga perlu untuk memperhatikan keseluruhan penampilan atau personal grooming. Personal grooming ini sangat penting untuk seorang public speaker karena bisa memberikan kepercayaan diri, kemudian kenyamanan untuk seorang public speaker untuk menyampaikan materinya dengan baik. Selain itu juga, dia juga bisa membangun kepercayaan dirinya, juga kepercayaan audiens dan juga kenyamanan audiens agar merasa lebih nyaman ketika dia menyampaikan materi. Contohnya dengan memperhatikan penampilan pakaian yang dipakai, kemudian wangi dan lain sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang public speaker sebelum menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana menyusun materi public speaking. Teman-teman, sebenarnya materi public speaking dalam hal menyusun dan juga strukturnya itu tidak jauh berbeda dengan materi-materi pada umumnya, yaitu kurang lebih dia terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada pembukaan atau pendahuluan, kemudian ada isi atau badan materi, dan yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulan. Yang pertama adalah pembuka atau pendahuluan. Jadi pada tahap ini merupakan tahap penting dan juga tahap dimana menjadi awal atau keseluruhan dari isi materi. Jadi dalam tahap ini seorang public speaker atau kita sebagai public speaker perlu untuk menyampaikan pengantar yang bisa menarik dan juga merangkul audiens. Contohnya dengan pemberian salam, kemudian ucapan rasa terima kasih atau pemberian hormat kepada audiens yang telah hadir di tempat. Pada tahap ini juga kita perlu untuk menyampaikan secara ringkas isi materi kita itu seperti apa, atau kita perlu untuk menyampaikan kepada audiens yang menjadi topik atau tujuan dari pembahasan kita, karena audiens juga perlu untuk mengetahui apa yang menjadi topik kita atau ke arah mana kita akan berbicara. Selanjutnya adalah tahap isi dan juga badan materi. Nah, pada saat ini kita sudah masuk ke dalam penjelasan mengenai topik pembahasan kita. Nah, pada tahap ini kita perlu untuk membagi materi atau topik pembahasan kita itu ke dalam sub-sub topik atau sub-sub
bagian yang akan kita bagi ke dalam poin-poin yang nantinya akan dibahas secara bertahap dan juga sistematis. Nah, pada tahap ini juga kita perlu untuk menyampaikan seperti menggunakan menyampaikan data-data yang bisa mendukung argumen kita, atau bisa semakin membuat kesan penyampaian materi kita itu bisa dipercaya. Itu juga bisa disampaikan narasi-narasi yang bisa mendukung materi kita, kemudian ditambah lagi dengan kutipan-kutipan ahli yang juga memberikan kesan dipercaya atau kredibel. Dan juga pada tahap penjelasan materi ini, seorang public speaker harus perlu untuk masih mengontrol diri. Kenapa? Karena kita perlu untuk mengetahui tujuan pembicaraan kita itu kemana. Kemudian kita harus menyampaikan pembicaraan atau materi-materi yang sebenarnya penting dan benar. Selain itu juga, seorang public speaker dalam menyampaikan materi itu tidak boleh over atau berlebihan, di mana kita tidak boleh menyampaikan materi itu terlalu banyak sampai bisa melewati batas atau sebenarnya tidak ada hubungan dengan materi kita sama sekali, karena itu sebenarnya adalah cara yang salah dalam penyusunan materi. Kemudian kita perlu juga untuk menguasai isi materi kita. Kenapa? Karena kita harus perlu untuk memberikan eye contact kepada audiens untuk bisa memberikan audiens itu merasa dia diperhatikan dan ada di tempat itu. Kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada tahap di mana poin-poin yang kita bagikan itu kan pasti ada tahap transisinya, atau saya sebut dengan time to break atau waktu istirahat. Nah, pada waktu itu kita perlu untuk memberikan jeda sedikit, bukan jeda untuk berhenti berbicara, tapi kita bisa memberikan jeda materi. Kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang kita libatkan audiens di sana. Kemudian kita juga bisa memberikan sisipan-sisipan humor yang dengan cara seperti itu kita bisa membuat audiens itu tidak merasa jenuh dan juga bosan terhadap pemaparan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah tahap penutup atau kesimpulan. Jadi pada tahap ini sebenarnya adalah akhir dari penyampaian materi kita, di mana kita bisa menyampaikan kesan atau bisa menyampaikan kesimpulan akhir kita yang kita berikan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Kemudian pada tahap ini juga seorang public speaker perlu untuk menyampaikan pernyataan akhirnya yang bisa berupa pernyataan yang terkait dengan materi yang sudah dipaparkan, ataupun bisa juga pernyataan akhir yang memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada audiens. Dan jangan lupakan untuk memberikan salam dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah setia mendengarkan pemaparan materi. Sebagai seorang public speaker, selain mempersiapkan materi public speaking yang baik, dia juga perlu untuk memperhatikan yang namanya etika public speaking. Karena sebaik-baiknya materi yang sudah disampaikan, kalau tidak didukung dengan penyampaian materi yang beretika atau beretitude, kayaknya tidak ada artinya. Jadi teman-teman, seorang public speaker perlu untuk berkata jujur di dalam penyampaian materinya. Dia juga perlu untuk ramah dalam menyampaikan materinya, dan tidak boleh ada unsur menjatuhkan suatu hal ataupun orang lain dalam penyampaian materinya. Teman-teman harus tahu, a good public speaker menurut Aristoteles adalah logos, pathos, dan ethos, di mana kita perlu untuk menyampaikan materi kita dengan masuk akal, kendalikan emosi dan juga perasaan kita, serta junjung tinggi etika. Dan 3 hal ini merupakan hal-hal yang bisa menjadikan kita sebagai seorang public speaker yang baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.